Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Bapak Ketua DKM kita, Bapak Haji Furqan, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat saya, para asatid yang alhamdulillah banyak hadir pada kesempatan Isya kali ini. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat saya, sesepuh-sesepuh, para donatur, para pengurus RT, RW, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tiada kata yang saya ingin ungkapkan di malam ini selain rasa saya bahagia dan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun 3 bulan saya tidak bertemu dengan seluruh DKM dan jemaah Masjid Al-Ikhlas. Bulan November 2024 Ahad keempat kita masih bersua dalam kajian bulanan kita, dalam kajian Riyadhus Shalihin. Tiba-tiba 3 minggu kemudian ketika saya mau melaksanakan kajian subuh hari di tanggal 15 Desember hari Ahad di Nur Mainah Cilodong jam 4 subuh, saya ditabrak oleh motor gerobak. Kaki saya hancur yang sebelah kanan. Bahkan ketika terapis memeriksa di ronsen, kalau dibawa ke rumah sakit langsung dipotong saat itu karena hancur. Saya tidak mau, saya berusaha di Cikeas dirawat 3 minggu dan luar biasanya terapisnya bilang seharusnya kalaupun bisa jalan lagi butuh waktu 3-4 tahun. Bahkan kemungkinan tidak akan bisa jalan normal kembali. Berkat doa, ratusan masjid DKM-nya, ulama datang menengok, mensupport, mendoakan. Dan alhamdulillah 5 bulan setelah saya terkapar di rumah, saya dipaksa oleh Masjid Al-Falah Pondok Cibubur untuk mengisi khotib Jumat memakai kursi roda dan diangkat. Disitulah terus saya mengisi khutbah. Bahkan di bulan September ketika saya mengisi khutbah Jumat Maulid Nabi di Masjid At-Thohir Tapos, DKM-nya menyiapkan mimbar di bawah, tapi saya tidak mau. Saya mau melatih mimbarnya di atas. Dari situ alhamdulillah Masjid At-Thohir meminta saya untuk mengisi kajian rutin tiap malam Ahad keempat dari bulan Oktober sampai dengan kemarin 6 bulan sudah berjalan. Insyaallah malam Ahad nanti saya mengisi kultum Ramadan di Masjid At-Thohir dan bulan Maret juga mengisi di Masjid At-Thohir. Jadi bulan Ramadan kemarin sama sekali saya tidak mengisi kegiatan Ramadan karena masih pakai kayu di kakinya. Dikayuin, diikat, tapi saya maksain diri karena saya minta kepada Allah, ya Allah jangan berhentikan saya dalam berdakwah. Boleh kau cabut sehatnya kaki saya, tapi saya berjuang pakai tongkat kita berdakwah ke sana ke sini. Bulan Ramadan ini alhamdulillah 31 titik saya diminta untuk mengisi tarawih kuliah subuh di bulan Ramadan. Itu kebahagiaan buat saya bisa kembali bersua bersilaturahim, terutama kepada saudara-saudara saya di Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah mudah-mudahan pada Lebaran kita lanjut lagi kajian Pak Ketua. Ya, insyaallah ternyata ini masjid bisa masuk mobil. Saya tidak menerima dulu masjid yang
masuk motor jauh. Kenapa? Karena belum kuat jauh-jauh kita pakai tongkat. Itu puji syukur saya kepada Allah. Nah, yang kedua, materi kita pada malam hari ini cukup sederhana, tapi intinya apa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan jangan sampai sia-sia. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan nggak dapat apa-apa. Maka nih di samping saya ada Cleo. Nah, ini produsennya Cleo di sini ya, sponsornya banyak banget Cleo. Jadi materi kita malam ini adalah tentang Cleo. Ada tulisannya CLEO. Nah, ya nanti kita bahas. Sebelumnya, hadirin yang dimuliakan Allah, di malam nisfu Sa'ban, di sini diadakan Pak Ketua nisfu Sa'ban. Nanti yang bisa jawab ya. Ada hadiah minyak Al-Hikmah Abasuka, ya kayak biasa. Ini produksi terbaru saya bikin. Alhamdulillah, saya tiap hari pakai minyak itu aja Pak. Alhamdulillah kata terapisnya lambat laun tulangnya nyambung. Yang hancur itu ketutup apa? Wasilah minyak Al-Hikmah Abasuka. Wasilah. Nah, ketika malam nisfu Sa'ban kita mengadakan yasinan, sholat malam nisfu Sa'ban, ada yang ngasih sedekah. Maka apa yang kita cari? Pengampunan Allah. Karena di malam nisfu Sa'ban disetornya amalan kita, buku tahunan kita. Allah mengabulkan semua permintaan hambanya dan mengampuni dosa hambanya di malam nisfu Sa'ban kecuali dua. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, yang tidak mau berdamai terhadap sesamanya. Nah, dua hal ini sebenarnya adalah kunci keberhasilan bulan Ramadan. Kalau mau Ramadan kita sukses, maka dua kunci ini harus kita hindari. Yang pertama apa? Syirik. Lawan kata syirik apa Pak? Lawan kata syirik apa? Orang yang syirik itu bukan diri, bukan. Syirik itu musyrik. Lawan kata syirik apa? Bagi orang-orang yang tidak syirik berarti ada apa? Di hatinya ada? Nah, ada iman. Ini saudara saya yang jawab duluan. Minyak Al-Hikmah. Emang nggak kemana-mana yang duluan dapat minyak orang dekat saya. Nah, minyak Al-Hikmah. Saya ingin jawab iman. Iya udah, nggak apa-apa. Saya dulu. Nah, udah. Tergampang loh, Mas. Nggak jawab juga dikasih. Yang pertama iman. Sekarang, ayo fokus nih. Bisa jawab pakai minyak, dapat minyak. Surat Ali Imran ayat 110 menerangkan tentang bagaimana cara menaikkan iman kita di bulan Ramadan. Karena kan janji Allah surat Al-Baqarah 183, sebutin ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Banyak banget. Coba acung tangan. Satu. Nah, Bapak baca. Kutiba alal ladzina. Udah dapat minyak. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah. Geser Pak. Dapat minyak. Jadi syaratnya diterima puasa kita pertama apa? Mesti beriman. Makanya surat Ali Imran ini nih fungsi kita nih Pak. 110 Ali Imran. Siapa yang bisa jawab? Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Lanjutin ayatnya. Ya, kuntum khaira ummah. Nah, jangan kasih tahu. Pokoknya nanti Ustaz lu kasih dapat. Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas. Ayo lanjutin aja. Ta'muruna. Udah ada jawab. Ibu-ibu ada yang bisa jawab? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Nanti yang gampang aja dah. Kamu sebaik-baiknya umat. Siapa yang sebaik-baiknya umat? Ukhrijat, yang keluar. Ini salah satu Pak
membuat saya semangat untuk berdakwah di bulan Ramadan ini. Makanya sebenarnya terapi sudah ngingetin, Ustaz, jangan dipaksakan, karena setiap pusat jalan dakwah bengkak pulangnya. Bengkak. Setiap pulang jalan dakwah. Apalagi saya berapa bulan yang lalu setiap Ahad, setiap minggu ke Purwakarta ngobatin orang tua saya, Rois Surya PBNU Jawa Barat. Tiap minggu saya ngobatin beliau. Suaranya hilang. Alhamdulillah setelah kita terapi suaranya keluar. Sekarang lagi di Mekah, lagi berangkat mimpin jamaah umroh. Jadi kita keluar berdakwah bengkak, karena nggak boleh terlalu diporsir. Tapi saya semangat. Kenapa? Karena ini jaminannya. Ukhrijat, keluar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Maka kita akan mendapatkan bonus wa tu'minuna billah. Apa? Akan dinaikkan iman kita. Maka Bapak Ibu, kalau pengen iman kita naik di bulan Ramadan agar ibadah Ramadan kita diterima, maka ayo ajak orang ke musola, ke Masjid Al-Ikhlas. Ajak orang sholat tarawih, ajak orang ngasih takjil buka puasa. Tadi saya udah dibisikin sama saudara saya dari Priok yang ada di sini, sesepuh yang lama juga mengurus Masjid Al-Ikhlas. Ya, setiap saya kajian disiapin martabak telur, Pak Tuhan. Tadi bisikin saya, alhamdulillah sudah siap martabak telur. Luar biasa. Saya bilang jangan lupa bungkus kan gitu. Kenapa? Karena setiap yang dikeluarkan ke Masjid Al-Ikhlas, makanan, minuman, Bu, itu jadi amal kita, jariah kita. Yang kedua, pahala yang makan, pahala puasa yang didapatkan oleh orang yang kasih takjil. Yang ketiga, naikin iman kita. Iman semakin menaik, semakin tambah kalau kita memberikan kebaikan, mencegah kemungkaran. Apalagi kemarin renovasi, saya dengar kabar Masjid Al-Ikhlas renovasi. Setiap satu butir pasir yang disumbangkan ibu-ibu, bapak-bapak ke masjid ini ibu meninggal, bapak meninggal, masih ngalir pahalanya karena terus dipakai ibadah Masjid Al-Ikhlas. Maka jangan sampai puasa kita cuman ingatnya, saya nggak makan dari pagi sampai maghrib, saya nggak bisa ngopi dari pagi sampai maghrib. Jangan hanya itu, karena Ramadan itu dua syarat. Hadisnya pertama mansoma, hadisnya yang kedua manqoma, dua-duanya sama, tapi konteksnya berbeda di awal. Mansoma, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang kedua manqoma, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya puasa, harus ada ibadah lain, tarawih, dengerin kultum, sedekah, apalagi nanti zakat fitrah. Hati-hati nih, biasanya gitu tuh, pulang kampung lupa zakat fitrah. Zakat fitrah dulu Bu, baru pulang kampung Bu. Ya, ibu tinggal di masjid, di kawasan Masjid Al-Ikhlas. Saya mau nanti zakatnya di kampung aja. Nggak apa-apa, double di sini juga, di kampung juga. Jadi jangan sampai kita pulang lupa menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu menjamin puasa kita diterima oleh Allah dan ibadah kita yang lainnya. Mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, pahalanya tergantung di antara langit dan bumi sebelum kita menunaikan zakat fitrah. Jadi itu tuh manqoma. Apalagi nanti 10 hari terakhir ya, masjid-masjid mengadakan iktikaf. Itu ketika ibu bapak menyiapkan bunga puasanya, sahurnya, orang-orang yang iktikaf 10 malam, atau ibu bapak nyumbang 1 juta nih, Pak Ketua saya nitip uang 1 juta buat kegiatan masjid di 10 hari iktikaf Ramadan. Ada yang tadarus Quran, ada yang diskusi sambil ngopi di pojok, nggak apa-apa niatnya iktikaf kan gitu. Tapi nanti jangan diskusi terus di luar ya, sesekali ngaji, sholat, keluar lagi ngopi, nggak apa-apa. Jangan ini dari malam sampai sahur dia di luar aja di dalam ya. Nah, nanti makanan sahur yang dipakai, yang dititipkan ketua, tiba-tiba di malam 23 turunlah Lailatul Qadar di Masjid Al-Ikhlas. Maka yang nyumbang itu, yang nyumbang makanan sahurnya, yang nyumbang uangnya, yang nyumbang kopinya, itu dianggap oleh Allah sebagai sumbangan 83 tahun. Coba kalau malam itu ibu nitip sama ketua 1 juta,
Maka ibu dianggap sedekah 1 juta selama 83 tahun. Belum tentu umur kita nyampe sampai 83 tahun. Setiap hari dianggap sebagai sedekah 1 juta rupiah. Hari kalkulator 1 juta kali setahun kali 83 tahun. Berapa tabungan akhirat kita? Hati-hati Bapak Ibu. Kita menganggap sholat kita udah cukup nih. Cukup lah, saya tiap hari sholat berjamaah paling depan. Sedekah saya paling rajin ke masjid, ke kotak amal. Walaupun kadang 2.000, 5.000, yang penting istiqomah itu bagus. Tapi apakah cukup itu persiapan bekal kita untuk pulang? Jangan sampai nanti ketika di akhirat tabungan kita minus karena jauh perjalanan akhirat. Sedangkan tabungan kita di dunia masih banyak. Di ATM masih banyak. Aset-aset rumah, tanah, mobil kita masih banyak. Dan gak akan kita bawa mati. Diperubutin sama ahli waris kita. Maka Ibu, Masjid Al-Ikhlas ini sebagai tempat kita untuk berinvestasi akhirat kita. Tuh, kata Rasulullah, mahwal aqyas, sahabat, siapa orang yang cerdas? Yang pertama, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang sering mengingat mati. Saya ketika kecelakaan tuh Pak, Bu, yang saya ingat ketika nabrak nih besi, itu motor saya kelempar ke kanan, nabrak tiang listrik, hancur tuh motor saya. Saya pakai helm. Biasanya saya kalau dari rumah ke tol Cijago lampu merah itu nggak pernah pakai helm. Saya lepas dulu, nanti di tol di lampu merah baru saya pakai. Gitu. Cuman berapa kali jam 4 subuh itu saya gantungin di motor, jatuh mulu 3 kali. Istri saya bilang udah pakai aja. Saya pakai lah helm. Akhirnya itulah yang salah satunya wasilah kepala saya nggak hancur karena helmnya yang hancur. Jadi saya kelempar, motor ketabrak, saya kelempar berapa meter, saya langsung jatuh, masuklah seng ke dalam lutut, jadi hancur. Saya masih sempat video ngirim ke Masjid Nur Mainah yang sedang menunggu saya kajian subuh. Akhirnya di Masjid Nur Mainah mengadakan doa bersama untuk saya pada subuh hari. Hancur. Itu kenapa? Karena kita berjihad, berjuang, ya Allah, kita mau berdakwah. Inilah Bu, Pak, bahwasanya ibadah kita ketika kita mengingat kematian akan menguatkan iman kita. Saya ketika itu kelempar, yang saya ingat ya Allah, mati. Saatnya nih mati karena memang udah parah. Saya udah kerasa hancur dengkul saya pas kelempar. Di situ ada seng banyak. Karena orang Madura itu yang lihat. Wah, mati saya di situ. Tapi saya kebayang anak saya yang keempat, yang masih berapa bulan, 7 bulan tadi. Aduh, Allah, saya masih punya bayi, ya Allah. Itu yang menguatkan saya. Makanya kalau kita sering mengingat mati, sering mengingat kematian, akan menguatkan iman kita. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'da istidad. Persiapan, bukan hanya ingat mati tapi nggak disiapin. Saya mah tiap hari ingat mati, tapi nggak ada yang disiapin sama kita. Kalau kita kembali udah cukup belum bekal kita? Masjid Al-Ikhlas salah satu nanam. Kita tutup dengan Cleo. Apa Cleo? C-nya itu cintai sesama. Nah tadi kan disebut sahabat, yang pertama adalah jangan syirik, iman, dijaga bulan Ramadan. Yang kedua cintai sesama, jangan bersengketa. Satu masjid tapi nggak mau salaman. Yang satu jadi imam, makmum itu kabur. Ya, yang besoknya yang makmum jadi imam, yang satu lagi yang bisa jadi imam nggak pernah sholat di sini. Jangan. Ayo berdamai. Kita hidup nggak akan lama. Yuk saling pelukan. Saya tuh 1.000 orang lebih yang nengok Pak. Lihat di YouTube saya. Saya sampai nangis. Ada ketua MUI datang ke saya nangis. Kiai, ini apa sih? Rahasianya kok yang nengokinnya nggak berhenti. Itu dirawat di Cikeas 3 minggu sampai pengurus Cikeasnya Pak Tatullah Haji Sulaiman bilang, ini pasien rekor nggak pernah berhenti orang yang nengok dari subuh sampai tengah malam jam 1. Itu orang Munasa Aceh. Orang-orang Aceh, Masya Allah, yang menengok nggak sekali, berkali-kali. Ba'da subuh, DKM masjid udah datang 10 orang. Terus pagi, siang, saya di Cikeas malah nggak bisa istirahat. Harusnya di situ istirahat, malah nggak bisa istirahat. Akhirnya kata terapisnya, udah, Ustaz, ngopi aja. Biar apa, buat nguatin. Jadi itu yang terjadi, 1.000 orang lebih yang nengok di Depok. Menguatkan. Saya terharu, Masya Allah. Rahasianya apa Ustaz? Kata Kiai itu. Saya bilang rahasianya silaturahim. Tanya Pak Haji Hendra, tanya Pak Haji Purwon, tanya Ustaz Mufid. Saya ketika sehat,
jarang di rumah, keliling silaturahim. Jadi ketika kita sering silaturahim, ini bekal kita mendamaikan seseorang lagi marah, ketemu salaman pelukan, udah flow, nggak ada masalah. Nih Cleo, C-nya cintai sesama, cintai sesama, jangan ribut-ribut lagi. Punya musuh satu banyak, punya saudara 1000 sedikit. Yang kedua, L-nya apa? Luruskan niat. Man shoma Ramadana, ay man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Tuh. Selain iman, wahtisaban, ikhtisab artinya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita niatkan sholat kita, puasa kita itu karena Allah. Saya mau puasa karena mau diet, kelebihan beban berat. Jangan. Jadi niat kita untuk mencari ridha Allah. Banyak ustadz, masya Allah, kiai berkah ya, banyak proyek nih Ramadan ini sampai 30 kan. Saya bilang bukan proyek, ini cari berkah. Tanya Kang Teguh nih yang mendampingi saya ceramah dari bulan September, pakai mobil beliau kemana-mana. Kadang kita nggak nyampe ke rumah tuh di syarahnya, karena kita berbagi. Saya masih bisa bikin santunan sebulan sekali. Bahkan saya bikin santunan bagi kacamata gratis 100 orang. DKM 11 orang di rumah saya. Ketika kondisi kaki begitu. Jadi kita tetap rutin santunan tiap bulan. Teman-teman saya orang Aceh bantuin ketika saya bikin santunan. Kenapa? Karena yang kita cari berkah. Saya pengen silaturahim ke masjid-masjid bukan nyari duit, tapi nyari berkah, nyari silaturahim. Tuh ya. Jadi ikhtisab. Apa ikhtisab? Kita niat karena mencari Allah. Yang ketiganya adalah artinya emosi. Dijaga nih. Jangan sampai puasa kita kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal as. Hanya nahan lapar dan haus karena emosi nggak dijaga. Kalau semua itu kita jalanin imanan wahtisaban, apa yang kita dapat? 0. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita akan seperti seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibu kita, bersih tanpa noda, bersih tanpa dosa. Ini yang kita cari. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada kalimat ma di situ, artinya keseluruhan dosa kita dihapus. Dosa kecil, dosa besar dihapus, dosa masa lalu, dosa saat ini dihapus. Yuk, mari sama-sama jalani puasa, jalani ibadah, jalani sedekah, jalani kegiatan positif di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban agar kita dapat ghufira lahu ma taqaddama. Sebelum kita tutup, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan suratul Fatihah ini, suratul Fatihah Nabi Zakaria. Ya, beliau sudah sering saya bilang kan, beliau ini mandul istrinya, menopause istrinya, tidak bisa punya anak secara medis, tapi dengan kekuatan doa ketika baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Nabi Zakaria minta keturunan kepada Allah. Malaikat Jibril turun mengatakan, Zakaria, Allah mengabulkan doamu, Allah berikan kamu keturunan. Diberikan istrinya ruh hamil, dilahirkanlah seorang anak laki-laki namanya anaknya Nabi Zakaria, Nabi tuh yang jawab siapa? Cung, yang jawab tadi Yahya. Yang jawab Yahya siapa? Ayo angkat tangan. Tuh kasih minyak tuh. Jangan, cuma anak saya sendiri itu. Anak saya yang 2 lagi di pesantren, yang 1 ikut karena yang 1 ini kemarin habis tipes. Ayo kasih kausuk yang pojok. Nabi Yahya yang pakai kopiah putih. Sehuna. Ya. Jadi Nabi Yahya jadi nabi lagi. Makanya kekuatan Fatihah luar biasa. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit. Minta hajatnya, ibu bapak hajatnya apa? Jangan takut. Ya, ud'uni astajib lakum kata Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu surat Al-Baqarah 186 dan ini ayat berkaitan tentang puasa. Jadi orang yang puasa dia berdoa diijabah doanya. Apalagi kita berdoa di masjid, apalagi kita berdoa habis ibadah, habis sholat. Maka jangan khawatir. Kenapa? Kata terapis, kaki saya makin membaik. Karena apa? Saya udah bisa jalan tanpa tongkat.
tapi belum boleh dipaksakan. Padahal harusnya 3 tahun, ini 1 tahun tidak bisa jalan. Karena kuasa Allah, kita yakin kepada Allah. Yuk sama-sama minta hajatnya. Khususon kita doakan Pak Haji Purban, Pak Haji Hendra, Ustadz Muhib, terus ustadz-ustadz yang hadir, yang saya belum lihat semua. Tadi Ustadz Jamal WA katanya mau datang. Ya, jadi ustadz-ustadz yang ada, para donatur, DKM, para jamaah yang hadir di masjid ini beserta keluarganya diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hajati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul hajatina ya Allah, qabul hajatina ya Rahman, qabul hajatina ya Rahim. Wal afu minkum, sampai ketemu lagi minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ba'da lebaran nanti kita atur sama ketua, kita kajian mulai lagi, tapi mungkin bukan malam keempat ketua, karena malam keempat saya diatur rutin. Jadi bisa nanti diaturlah sama DKM, karena alhamdulillah bisa masuk mobil ternyata ke masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.